and welcome to Worship from Home for Teens. How are you guys? We hope that you're doing well and that you are happy and comfortable. Do you know why? We're so happy because we're going to have a lot of fun today, right? Yeah, right. Make sure to prepare a Bible and of course, make sure your heart is ready to receive God's blessing. Because today we're going to pray, listen to the Word of God, and of course, praise and worship. So sit back, relax, and prepare yourself for the presence of God. Enjoy! Hai guys, gimana kabarnya? Sekarang kita akan puji nama Tuhan, kita mau serukan karena dia sungguh nyata kasihnya. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Let all creations rejoice. You have done, Jesus, your love is more than life. We will praise you every day. You are our hope, today and tomorrow. To you alone, say praise. Shout your love forever. We will lift our hearts together. Jesus, you're the answer. You alone are God, our Savior. You alone are great. Come together. We lift this praise, praise higher. Nyanyikan sekali lagi dari awal. Let all creation rejoice for every greatness you have done. Jesus, your love, Jesus, your love is more than life. We will praise you every day. Siapkan hati, kita mau angkat pujian ini hanya bagi Allah yang hidup. Selalu hatimu
kasih Tuhan, adanya teknologi Tuhan, kami masih bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan, meskipun hanya lewat YouTube Tuhan. Tapi Tuhan, kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, di rumah kami, di hati kami Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau mau berkati kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan dan dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami telah memuji dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Hai guys, how are you? Puji Tuhan, pada baik-baik aja. Seneng banget hari ini aku bisa ketemu kalian lagi di Worship from Home for Teens. Nah, hari ini kan kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita baca dulu yuk ayat hafalan kita di bulan ini. Udah pada siapin belum Alkitabnya? Yuk kita baca bareng-bareng dari Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17a. Kita baca bareng ya. 3, 2, 1. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Oke, sebelum kita memulai firman ini, kita angkat Bible kita, dan kita nyanyiin sama-sama ya. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Roma 15 ayat 13. 3, 2, 1. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Melalui ayat tersebut, kita tuh diingetin, jadi kalau orang lain lagi ngadepin suatu masalah dengan emosi atau marah-marah terus dan gak terkendali, tapi karena kita punya Roh Kudus, kita itu diberikan hati yang berbeda dan kita akan merespon suatu masalah yang kita lalui dengan lebih baik, dengan damai sejahtera dan sukacita. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti kasih jalan. He will make a way. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita sebagai anak Tuhan harus menghadapi suatu masalah dan bukan lari dari masalah itu. Dan kekuatan dalam menghadapinya pastinya adalah kekuatan dari Roh Kudus. Karena Tuhan kan telah memberikan kepada kita superpower itu sendiri. Kira-kira permasalahan apa sih yang kalian lagi hadapin sekarang? Apakah lagi susah konsentrasi belajar karena dari rumah aja? Atau kalian jadi makin sering berantem dengan adik atau kakak kalian? Bahkan orang tua? Atau kalian lagi ngerasa sendiri, sepi, kesedihan karena udah 3 bulan kan kita di rumah aja, jadi ngerasa kayak, Tuhan, aku sedih banget nih. Kok ini gak selesai-selesai ya masa sulit ini? Atau kalian takut dengan permasalahan di masa depan kalian. Banyak masalah yang kita hadapin, tapi adalah bagian kita untuk meminta pertolongan Roh Kudus. Atau melibatkan Roh Kudus dalam setiap keputusan, setiap permasalahan yang kita lagi hadapin.
Sebenarnya bisa aja kalian gak minta tolong Roh Kudus atau kalian gak dengerin Roh Kudus. Tapi percayalah bahwa itu akan jauh lebih sulit dan rasanya akan kayak buntu dalam menjalani setiap permasalahan. Kasih perumpamaan seperti sebuah gembok. Kalian tahu kan kalau gembok itu butuh kuncinya untuk bisa dibuka kalau misalnya kunci. Nah, begitupun kita dengan Roh Kudus. Permasalahan kita itu bagaikan gembok dan Roh Kudus adalah kuncinya. Kalau misalnya kita nggak punya Roh Kudus atau kita nggak punya kunci, kan kita nggak bisa buka ya gembok itu. Nah, itu dia. Makanya kita harus menjalankan secara bersamaan. Jadi kalau kita ada masalah, kita juga jadikan Roh Kudus sebagai kunci kita atau untuk membuka gembok itu sendiri biar permasalahannya bisa dilalui. Roh Kudus itu memiliki peran yang sangat banyak sekali di dalam hidup kita. Dia bisa menjadi penghibur, bisa menjadi pengingat, bahkan bisa jadi teman kita sendiri juga. Karena melalui Roh Kudus itu, dia akan melembutkan hati kita, akan memampukan kita melalui masalah-masalah yang ada. Dan Roh Kudus juga pasti akan membantu kita bersabar untuk menjalani keseharian kita yang kayaknya sulit. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi suatu masalah tanpa adanya jalan keluar. Dan hari ini, aku mau sharing sedikit sebagian dari pengalaman yang aku udah alami. Jadi, aku kan lagi kuliah semester akhir. Nah, kalau kalian tahu, aku itu lagi menjalankan skripsi. Skripsi itu semacam tugas akhir yang harus kalian kerjain, kayak ngejalanin penelitian itu untuk menyelesaikan perkuliahan kalian. Jadi itu juga adalah syarat kelulusan yang sangat penting. Nah, untuk bikin skripsi itu jujur susah banget dan banyak permasalahan yang aku laluin. Aku kan udah menjalani skripsi ini udah hampir 1 semester tuh berarti sekitar setengah tahun. Nah, pas akhir-akhir ini lagi masa pandemi ini adalah deadline, dimana 3 bulan terakhir tuh artinya aku udah gak bisa ketemu dosen. Jadi yang biasanya kalau bimbingan aku bisa datang ke kampus dan lebih enak ngomongnya kan face to face. Jadi tuh kayak lebih jelas gitu apa yang diarahin sama dosen aku. Tapi karena lagi masa ini jadi tuh kayak semuanya tuh via WhatsApp kan. Karena dosen aku juga adalah dosen yang sibuk. Jadi tuh tektokannya tuh lebih susah. Jadi kalau aku ngasih suatu revisi tuh pasti dibalasnya agak lama. Dan itu tuh bikin aku sempat hopeless. Aku kayak, aduh, bisa nggak ya aku ngelaluin ini kayak untuk ngejalanin skripsi, untuk nyelesain skripsi ini tepat waktu dengan keadaan seperti ini. Nah, waktu itu aku sempat ngejalanin dengan baik-baik aja. Aku kayak, oh ya udahlah bisa. Terus pokoknya sering dengan berjalannya waktu, skripsi aku progressing walaupun agak lama karena aku nunda-nunda terus. Nah, pokoknya tapi pas progressing itu aku mikir kayak, oh ternyata gue bisa ya, kayak gue punya kemampuan itu. Tapi pas di tengah-tengah itu ada satu momen dimana aku kayak, kok susah banget ya, kok udah mau dikit lagi kayak tinggal 20% prosesnya, tapi tuh kayak proses pengerjaannya malah lebih lama. Ternyata tuh aku baru ingat bahwa aku tidak menyertakan Roh Kudus saat aku mengerjakan skripsi itu. Jadi tuh aku keseringan kalau aku mengerjain aku kayak, oh ya udah waktunya kayak langsung kerjain aja tanpa aku berdoa, tanpa aku meminta kekuatan dari Tuhan melalui Roh Kudus. Jadi pas yang sisa 20% itu tuh malah lebih sulit dan aku laluin dengan nangis. Aku sempat nangis, aku sempat ngedown, aku nggak tahu aku bisa ngelaluin dengan baik. Apakah aku bisa menyelesaikan sesuai deadline? Apakah aku bisa menyelesaikan dengan hasilnya yang bagus? Jadi aku sempat nangis, aku sempat stres dan itu sempat berdampak ke sikap aku. Waktu itu aku sempat kayak di rumah jadi jutek. Jadi kalau ada yang ngomong tuh aku kayak nggak ada sukacita, aku jadi kayak lebih kayak murung gitu, karena aku pikirin gimana cara nyelesain masalah ini, gimana cara hadapin skripsi ini. Tapi pas aku inget untuk menyertakan Roh Kudus, aku kayak, oh iya, berdoa, kuncinya itu berdoa dan kita harus minta. Karena kan ada juga firman bahwa mintalah maka kamu akan diberi. Nah, pada saat aku udah meminta, aku kayak, oh iya, pokoknya sekarang tiap aku ngerjain harus berdoa. Jadi aku awali setiap aku mau nyelesain skripsinya kayak, Tuhan, bantulah aku dan Roh Kudus bimbinglah aku. Biar apa yang harus aku tulis dan apa yang harus aku kerjakan tuh sesuai dengan
apa yang Tuhan mau, dan biarlah hasil ini juga dapat membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan pada saat aku melalui itu dengan Roh Kudus, dengan bantuan Roh Kudus, puji Tuhan sekarang skripsi aku udah selesai dan udah dikumpul. Dikumpulnya tuh sebelum deadline yang seharusnya, jadi masih ada waktu spare time untuk aku bisa lebih santai dan aku nggak mepet-mepet. Dan aku percaya bahwa aku bisa melalui ini semuanya karena kekuatan dari Tuhan dan karena aku menyertakan Roh Kudus juga. Jadi aku juga diingatkan bahwa aku bisa melalui ini bukan karena kekuatan dan gagah diri aku sendiri, bukan karena aku, tapi karena Tuhan, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Sekarang aku mau share satu ayat yang menguatkan aku selama menjalankan skripsi ini, yaitu dari 1 Korintus 10 ayat 13, yaitu pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, kayak yang tadi aku udah ngomong di atas bahwa Tuhan tuh pasti kasih jalan. Begitupun juga dalam permasalahan aku. Aku percaya bahwa Tuhan tuh tidak akan ngasih kita permasalahan yang melebihi kapasitas kita, melebihi kemampuan kita. Jadi kalau kalian lagi ngadepin sesuatu, percayalah bahwa kalian pasti bisa melalui itu, tentunya dengan penyertaan Roh Kudus dan kekuatan dari Tuhan. Jadi jangan lupa sertakan Roh Kudus selalu dan minta. Jangan lupa untuk bilang, Roh Kudus, I need your help. Holy Spirit, I need your help. Please be here, be in my heart. Dan pasti Tuhan kasih kalian jalan dan tidak pernah meninggalkan kalian susah dalam menjalankan permasalahan-permasalahan itu. Masalah apa yang saat ini mengganggu hatimu? Sudahkah kamu melibatkan Roh Kudus? Yuk, sekarang kita tutup dalam doa. Kita buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih ya atas penyertaan-Mu sehingga tadi kami dapat mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang sudah kami dengarkan juga dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita maupun yang berada di sekitar kita. Biarlah kita dapat menjalankan setiap firman-Mu penuh dengan iman, dan biarlah kita terus memiliki harapan di dalam Engkau, sehingga kami memiliki kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang selalu ada di dalam hati kita. Tuhan, sekarang kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami di luar sana yang sedang sakit atau yang sedang mengalami permasalahan yang sulit. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah dokter dari segala dokter, sehingga oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan teman-teman kita yang sakit. Dan biarlah yang sedang ada masalah, Engkau berikan mereka kekuatan, Tuhan. Biarlah Engkau terus memberikan mereka damai sejahtera dan ketenangan, sehingga dalam melalui permasalahan itu mereka mampu, Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa buat teman-teman dari teens kami dari LOJF, mungkin yang sekarang sedang mengalami kesulitan dan permasalahan-permasalahan yang mereka sedang alami. Tuhan, aku berdoa bagi mereka, biarlah mereka dapat melalui ini penuh dengan sukacita dan dengan hati yang Kau berikan, yaitu dengan hati yang penuh kasih dan damai sejahtera. Karena kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau tidak juga pernah memberikan kami permasalahan melebihi kekuatan kami. Jadi biarlah kami terus memiliki pengharapan di dalam-Mu, dan biar kami terus ingat bahwa kita mempunyai Roh Kudus yang akan memberi kepada kita kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi semua permasalahan yang ada. Terima kasih Tuhan atas setiap yang Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami akan menutup doa ini dengan doa yang telah Kau berikan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, terimalah salam dan hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yay! Thank you guys for listening to God's Word. Semoga setiap daripada kalian diberkati Tuhan selalu. It's game time! Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17a. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ready? 3, 2, 1. Time's up! During this quarantine, remember to stay safe. Eat lots of fruits and vegetables. Wash your hands. Only go outside if necessary, and always wear a mask. Stay 1 meter apart at all times, and avoid touching your face. Thanks for watching. Stay safe. Hey guys, we're back! Woo! We had so much fun at today's worship from home, and we hope you did too. If you liked it, come back next week for more fun.